wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivisme. Nah, buat teman-teman nih yang nggak tahu apa itu belajar kognitif dan teori belajar konstruktivisme, di sini saya akan menjelaskan keduanya. Maksud dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak diberikan begitu saja oleh guru kepada siswa, tetapi dibangun atau dikonstruksi oleh siswa itu sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam pengalaman ini, belajar bukanlah proses pasif menerima informasi, melainkan proses aktif di mana siswa mengolah, menafsirkan, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Adapun peran guru dalam berkonstruktivisme, nah yang pertama, menyediakan pengalaman belajar nyata dan konseptual. Yang kedua, memberikan bantuan atau scaffolding sesuai kebutuhan siswa. Nah yang ketiga, mendorong kerjasama melalui diskusi atau proyek kelompok. Nah, adapun teori belajar konstruktivisme menurut para ahli. Menurut Vygotsky, belajar terjadi melalui interaksi sosial di mana pengetahuan dibangun bersama orang lain, bukan hanya melalui pengalaman individu. Menurut Jean Piaget, belajar adalah proses aktif di mana anak membangun atau mengonstruksi pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman nyata. Jean Piaget menekankan bahwa anak tidak menerima informasi secara pasif dari guru, melainkan menafsirkan, menghubungkan, dan membentuk pemahaman baru berdasarkan skema atau struktur pengetahuannya yang mereka miliki. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif adalah salah satu aliran dalam psikologi pendidikan yang menekankan bahwa belajar bukan hanya soal menerima stimulus dan memberikan respon seperti dalam teori behavioristik, melakukan proses mental internal yang aktif dalam diri individu. Artinya, saat belajar, seseorang tidak hanya meniru atau mengulang, tapi juga memproses informasi, memahami, mengorganisasikan, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif adalah sebuah pembelajaran yang menekankan proses mental internal seperti mengingat, memahami, dan mengolah informasi daripada sekedar perilaku yang terlihat. Teori ini berpandangan bahwa belajar secara aktif membangun pengetahuan yang menghubungkan informasi ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Tokoh penting dalam teori ini meliputi Jean Piaget, Jean Perrin, Brunner, yang mengemukakan bahwa belajar melalui tahap-tahap perkembangan dan pemahaman yang dibangun secara mandiri. Teori belajar kognitif itu sendiri memandang belajar sebagai proses berpikir aktif yang melibatkan pengolahan informasi, bukan sekedar pembentukan kebiasaan. Peserta didik dianggap sebagai individu yang melalui pengalaman, penemuan, dan keterkaitannya sebagai pengetahuan yang aktif sudah dimiliki. Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar teori kognitif adalah belajar merupakan proses aktif, bukan pasif. Pengetahuan dibangun secara bertahap melalui pengalaman. Setiap individu memiliki cara berpikir yang berbeda sesuai tahap perkembangannya. Informasi baru harus dikaitkan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
Jadi, belajar menurut teori kognitif adalah proses perubahan struktur pengetahuan yang terjadi ketika seseorang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sekian penjelasan saya mengenai teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.